apa maha kuasa untuk ngomong ke saya gitu ya bahwa Hmm. ya udah kamu setahun aja di situ ya, belajar untuk mengenal ada orang kayak begitu gitu ya. Oh, Uh, oh. ada Ini karakter orang ya, bukan perusahaan ya. bukan. Jadi memang balik lagi ya Kang Pur, semua komunitas perusahaan Hmm. nggak ada yang jelek ya. Ya, Agree, jelas tetap agree. Hmm. nggak ada yang jelek ya. Walaupun ada mungkin ada borok-boroknya, cuman ya ya kita kan kerja di situ ya, kita nggak mungkin jelek. Agree. Uh, uh, Hmm. eh, kayak siapa yang kemarin bilang, pokoknya intinya kita nggak jangan pernah menjelekkan perusahaan tempat kerja. Cuma pada akhirnya saya Hmm. belajar karena satu orang ini Hmm. ya udah gitu karena memang dia nggak suka aja sama saya. Hmm. Ya Hmm. Hmm. posisinya lebih tinggi ya Hmm. udah memang ya listen to dan spoken karena memang karena menurut saya dia itu mendiamkan saya dari bulan Januari gitu intinya. Oh, Wah, Iya, oh. nggak ngomong udah soal kerjaan ya. Oke, Nggak oke, untuk soal dan dia oke. selalu ngomong ke anak buah saya gitu ya, Hmm. which is meja di sebelah saya. Jadi saya pikir ya memang orangnya begitu hmm, dan dia itu sudah bilang ke semua orang Hmm. Hmm. dia Hmm. ngejelekin saya di belakang saya gitu. Cuman Oh, oh. rasanya pengen encounter gitu, cuman Hmm. ya udah karena kan itu bukan sesuatu yang konkret yang saya dengar langsung gitu ya Hmm. gitu. Jadi, Hmm. Hmm. ya itu listen to it dan spoken ya udah Novan, Hmm. eh, kalau memang itu rezeki lo ya rezeki lo kalau enggak ya udah Oke, apa masih banyak kok tempat rezeki yang oke, lain. oke, oke. So, orang ini adalah menunjukkan sesuatu yang kemudian dirimu listen, listen to the apa orang itu, atau memang ada disangkut pautkan atau dikait-kaitkan dengan apa yang orang katakan yang ke Mas Novan nggak ngomong, tapi ke orang lain ngomong. Is it? Ya Oke, benar. Ah, oke. jadi kalau memang dia if she's if she's had problem with me just talk to me gitu ya, tapi Right, yang right. terjadi adalah Mhm. dia ngomong ke orang lain ya waktu itu Hmm. saya sempat kena warning letter ya untuk menurut Hmm. saya untuk menurut saya itu bukan sesuatu yang fatal menurut saya. Mhm. Ya, Mhm. cuma bagi perspektif dia itu fatal gitu jadi Ah, oke, ya itu kadang memang kita harus memahami perspektif kan gitu oke, jadi memang oke, versi dia dia ada kepentingan dia yang mungkin nggak bisa saya penuhin gitu karena menurut saya oke, ada oke, value saya juga gitu di situ oke, cuma oke, ya oke. gitu gitu kan. Oke, my Terus curiosity adalah apakah dalam kendalimu untuk menanyakan, adakah? pernah jadi Pernah, waktu Pak. pas warning letter itu aku nggak nanya personal yang saya Mhm, dengar dari orang lain ya gitu mhm, ya. Cuma mhm, maksudnya waktu diajak ketemu kan bagi saya itu sedikit agak unik ya Kang mhm, ketika lu ada masalah kan seharusnya ketemu berdua ya eye to eye gitu mhm, ini mhm. dia malah membawa pihak ketiga. Oh, Ah, oke, yang oke, posisinya lebih tinggi dari kita berdua gitu jadi oke, oke, saya melihat ada inkompetensi dia untuk tidak berbicara langsung ke saya gitu. oke, oke. Besek karena kita sama-sama satu level gitu ya waktu itu ya hmm. waktu itu satu level gitu Mhm, sama-sama manajer sekarang mhm, dia udah naik jadi gitu kan jadi oke, ya itu saya sih cuma bilang kan bisa dibicarakan untuk hal ini saya bilang oke. dia malah nyerang saya balik enggak ini tuh kapasitas kamu Mhm, ini common sense ya nggak gitu mhm, Hmm. mhm. sampai nyerang IQ saya sampai kamu tuh Ah, superior loh sampai udah saya jadi aneh ini apa sih gitu kan. Udah deh, akhirnya pada akhirnya saya diam aja, Kang. Diam aja tuh saya bilang dan dia bilang gini, "Saya aja bisa loh, saya aja bisa," katanya. Terus begitu saya bilang saya aja bisa, tuh kuping saya langsung shut down gitu langsung. Oh, dia ngomong terus 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 terus, udah saya tenangkan diri, saya emosi emang. Terus saya cuma bilang gini, "Nggak semua orang seberuntung Anda," saya bilang gitu aja. Udah akhirnya saya nggak mau berdebat, udah memang memang orangnya begitu. So, apa yang Mas Novan lakukan adalah dalam kendali Mas Novan dan dalam responsibility Mas Novan kemudian untuk keluar dari sana untuk kemudian demi kesehatan mental ya Mas Novan. Ya. Ya akhirnya pada itu saya bilang ini saya catat ya saya bilang Hmm. gitu walaupun saya tahu dia tuh marah sama saya jadi itu dia tuh kayak mau ngomong sama saya di sini di tempat ini begini kalau salah harus dihukum gitu secara unspoken ya karena itu dua kali loh Kang saya dikasih warning letter gitu ya jadi tapi saya nggak mau karena menurut saya people change gitu gitu kan seharusnya kita kasih kesempatan kedua gitu ya kalau memang salah. Oke, Kan nggak oke, dong. Ya dia ngomongnya itu di unspoken-nya ya gue paham lu ngajarin gue di sini tuh cara kerjanya begini cuman gue nggak oke, suka gitu oke, itu aja sih. oke, oke.
Oke, thank you Mas Novan. Kasih plus dulu dong Mas Novan buat sharing kita pagi-pagi untuk pemanasan warm up bahwa memang sih yang kita mau bahas sebetulnya setiap orang itu senantiasa memberikan informasi, mengkanalisasi pikiran dan perasaannya, either lewat by words ataupun yang kita sebut dengan non-verbal, lewat tindakan dan perilaku. Yang kemudian kita perlu sebagai seorang communicator, seseorang yang memang butuh untuk membangun menjadi seseorang yang karismatik adalah kita perlu membangun komunikasi. Salah satunya adalah dengan bertanya, mengklarify hal-hal yang kemudian butuh kita klarifikasikan. Nah, thank you Mas Novan sudah sharing mengawali pagi ini bahwa tertarik dengan materi ini. Teman-teman yang lain ini ngecas ilmu di tengah cuti, Mbak Eni, oh lagi cuti ya, menarik. Mas Obi menarik karena kangen dah lama nggak ketemu ya nih. Mudah-mudahan bisa offline ketemu Dar. Maaf saya lagi serak. Oke Mbak Melia serak ya mudah-mudahan. Mas Safrid beberapa kali dapat peserta training yang pas mereka nanya di sesi Q&A, aku nggak paham apa yang mereka tanyakan, meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memahami pertanyaannya yang beribet. Ujung-ujungnya main asumsi aja, hehe. Padahal sudah probing pertanyaan beberapa kali. Oh ini nanti kita ada di kelas bertanya Mas Safri yang kita lakukan namanya grounded questioning. Maaf ya, Op semua lagi jalan pagi sama cucu, senangnya berjalan pagi sama cucu. Oke, siap 86. Oke, teman-teman. Listen to the unspoken ini, ya tadi saya sampaikan bahwa kita kemudian setiap kita semua, ada hal-hal yang kemudian bisa kita tangkap dari seseorang, yang kemudian ketika orang itu berbicara atau berkomunikasi dengan kita, acap kali kita kemudian hanya mendengar kata-katanya, luput untuk menyimak bagaimana cara ia mengatakannya, bagaimana mimik mukanya, bagaimana bola matanya. Ini kenapa kemudian saat berkomunikasi kita perlu menatap mata, perlu melihat pupils ya kalau kata Olivia Fox Cabin di sini disebutkan, ini cakep banget ini buku tentang karisma, karisma myth, di mana karisma kan teman-teman tahu ya dibangun oleh konten dan konteks. Masih ingat? Nah, sekalian refresh ya Mbak Ita ya, konten dan konteks. Sebelum nanti kita ketemu tanggal 30 dan tanggal 1 bagi yang mau refreshment ada LCC offline. Alhamdulillah. Kita dibangun oleh konten dan konteks. Kita mau bicara tentang kontennya nih. Konten ini dibangun oleh apa? Silakan teman-teman di chat. Jawab hadirin. Konten ini dalam karisma dibangun oleh 3 hal. Apa saja? Pengen tahu? Kalian ngetes Mbak Ita. Adakah yang tahu? Teng 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 teng. Aduh, apa ya? Mbak Ita tahu nggak? Kalau Mbak Ita pasti tahu yang bikin slide-nya. Kira-kira ada yang tahu nggak Mbak Ita? Atau karena ini alumni CBSI atau alumni Pancing, SWP, pancing coba pancing, pancing, pancing ya. pancing. Konteks dan konten. Konten ini dibangun oleh 3C juga teman-teman. Kan C dan C. Nah, makanya kita C nih. Yang pertama adalah karakter. Masih ingat? Nah, Nah, yang ya. kedua capacity. Dan yang ketiga adalah class. Nah, kita mau ngebahas tentang karakter. Nah, karakter ini dibangun oleh 3 juga nih. Masih ingat nggak? Nah, sekarang langsung spesifik nih. Yang 3 karakter yang membangun seseorang, kata Olivier Fox-Hebben, bahwa karisma itu magic. Karisma itu sesuatu yang ketika orang punya karisma, orang disukai. Karena disukai, kemudian orang dipercaya. Karena dipercaya, kemudian orang diikuti. Apa kata-katanya, apa perilakunya, apa komennya diikutin tuh. Sebagai seorang leaders yang karisma. Nah, salah satunya dibangun oleh karakter. Dan karakter itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Soap on Bender. Ini apa nih? Soap on Bender. Apa sih, Mbak Ita? Soap Siap, on Bender. siap, siap Siap, Om maksudnya. Bandar. Oh, izin menyimak. 3 hal seseorang yang punya karakter karisma. Yaitu hadir, present kita sebutnya. Yang kedua adalah power. Power ini kuat. Yang ketiga adalah warm, hangat. Bayangkan, karisma dibentuk dari 3 itu. Sehingga kita punya karakter yang karisma itu. Perlu punya 3 itu. Perlu ngebangun. Dan memang perlu 3-tiganya. Perlu present, hadir. Hadir ini bagaimana kita
ketemu sama orang, pernah merasakan nggak? Ketemu sama orang, terus orang itu kok kayaknya benar-benar fokus hanya untuk kita. Orang itu dari mulai matanya, eye contact, dari mulai badannya menghadap kita, dari mulai ketika kita ngomong dia mengangguk, dia memberikan sinyal-sinyal bahwa ia sedang mendengarkan dan menyimak kita. Apa perasaan teman-teman ketika ketemu sama orang itu? Ketika ketemu sama orang yang truly present, benar-benar hadir di depan kita. Apa perasaannya? Ada Mbak Riri. Silakan Mbak Riri lanjutkan. Ada Mbak Riri. Ada Mas Trainer. Nyaman, apalagi ketika orang kemudian ya dia tuh kayaknya sama aku teh bener-bener kayak paham banget, kayak ngerti aku banget. Apalagi eye contact, bener. Bahagia karena ia seutuhnya hadir untuk kita, nyaman, merasa dihargai. Eye contact, nodding ini salah satu sinyal yang kita berikan kepada seseorang ketika orang lain bicara. Dan present ini ternyata menjadi basic banget kalau kata Kang Hari Firmansyah, basic banget. Kenapa basic? Karena once kita nggak bisa present dengan orang lain, once kita nggak bisa hadir buat orang lain, kalau teman-teman trainers berarti hadir untuk audiensnya, ngebangun eye contact, ngebangun body language kita yang kemudian menggrab audiens kita. Kita nggak disengage dengan audiens kita. Kalau Mas Fei mengajarkan ketika kita ada di sebelah kiri, maka tatapan kita jauh ke depan karena yang di sebelah ketika di kiri jauh tatapan kita ke kanan. Karena yang sebelah kiri kita sudah ada diri kita yang hadir. Ketika kita ada di sebelah kanan, mata kita jauh memandang ke sebelah kiri. Itu yang memberikan kepada kita bahwa kita hadir bagi audiens kita. Nah, perkara hadir ini ternyata bagaimana caranya bukan hanya kita hadir secara fisik, bukan hanya kita mendengarkan. Yang menjadi tantangan bagi kata si Olivia Fox-Cabin dalam buku ini adalah memastikan bahwa orang lain itu tahu, sadar, ngeh bahwa kita menyimak, bahwa kita hadir. Karena boleh jadi kita ketemu sama orang, berhadapan dengan kita, ngomong sama kita, ngedengerin kita, tapi kita punya feeling tuh, punya rasa, kok kayaknya dia nggak hadir ya sama kita. Kok kayaknya dia dominan ngobrol. Kok kayaknya dia nggak merasakan, nggak memberikan arti buat gue ya. Kenapa ya? Nah, itu kan kita bisa merasakan. Itu mengapa yang membedakan online dan offline adalah saya lebih senang offline. Kenapa? Karena bukan hanya bisa mendengar kata-katanya, bisa melihat, tapi bisa ada perasaan. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang tuh beda ya? Ada rasa, ada feeling-nya, ada state yang ya, sampai. Ada sebuah cerita yang ini saya ceritakan juga di Instagram dan teman-teman mungkin pernah mendengarkan cerita ini. Di zaman tahun 1800-an di Inggris ada kisah. Itu waktu itu ada pemilihan untuk menjadi Perdana Menteri Inggris, dan kalau dia bisa menguasai menjadi pemimpin di Inggris saat itu di Britain, itu berarti dia menguasai setengah penduduk bumi, karena waktu itu era Victorian itu setengah penduduk bumi dikuasai oleh Britain, Inggris. Ada dua nama, namanya Gladstone sama Disraeli. Keduanya ini dites sebelum pemilu, dites untuk makan malam sama seorang ladies, seorang perempuan, gadis. Ditesnya apa? Makan malam. Yang pertama adalah dengan Gladstone, yang malam kedua adalah dengan Disraeli. Singkat cerita, si perempuan ini diwawancara setelah dia makan malam. Diwawancaralah si perempuan ini. Waktu makan sama Gladstone, apa kesanmu? Si perempuan ini bilang, kesannya ketika makan malam sama Gladstone, aku nih merasa dia orang yang sangat pintar banget. Si Gladstone ini kenapa? Pintar banget. Dia orang yang paling pintar se-Inggris Raya. Nah, terus gimana dengan si Disraeli? Apa kesannya? Ketika sama Disraeli justru saya yang merasa orang yang pintar. Saya yang merasa sangat berharga ketika saya ngobrol dengan Disraeli. Bisa dibayangkan teman-teman, silakan di chat. Kira-kira si Disraeli sama si Gladstone ini, mana yang paling lebih banyak ngomong antara Gladstone sama si Disraeli? Silakan di chat. Mana yang paling banyak ngomong? Si Gladstone ini, kata si ladiesnya bilang, oh dia ini orang pintar. Si Gladstone pokoknya serba tahu. Nah ketika sama si Disraeli, ternyata Disraeli ini membuat saya pintar, membuat saya jadi perempuan paling berharga di Inggris.
Yang paling banyak siapa? Gladstone. Oke. Thank you. Yang menang siapa? Yuk, di chat yuk. Yang menang siapa? Yang menang pemilu Inggris pada saat itu siapa? Dulu pakai partai nggak ya? Saya nggak tahu tuh. Pakai partai koalisi nggak ya? Terus nggak ada diceritain cawapresnya siapa? Itu wakil menteri perdana menterinya siapa? Siapa yang menang antara Gladstone dan juga Disraeli pada saat itu? Dengan cerita tadi si Ladies tadi. Disraeli. Kenapa Disraeli? Menurut teman-teman kenapa Disraeli? Mbak ini, kenapa Mbak ini menurut Mbak ini Disraeli? Yuk, sambil on mic aja Mbak, biar kerasa ngobrol-ngobrolnya. Karena kalau dari cerita tadi, Mm-mm. berarti Disraeli hadir untuk si perempuan ini. Exactly, Dia lebih exactly, banyak mendengar. exactly, exactly. Thank you Mbak ini. Jadi ketika Disraeli banyak mendengar dan membuat si Ladies ini merasa didengarkan, merasa dipahami, merasa dihargai, dan kemudian si wartawan yang mau wawancara itu kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat Inggris melalui media, maka masyarakat kemudian membaca, oh ada loh sosok pemimpin yang dia mendengarkan loh. Jadi kalau dia ketika jadi pemimpin, dia bakalan mendengarkan, dia bakalan memahami rakyatnya loh. Kebayang teman-teman. Jadi kemudian dan itulah yang boleh jadi menjadi faktor kemenangan. Faktor apa lagi kemudian yang membuat Disraeli menang kira-kira menurut teman-teman? Silakan dicat. Faktor apa lagi yang membuat Disraeli menang pada saat itu? Sambil saya mempersiapkan mau share slide ya. Faktor apa yang membuat Disraeli? Oke, pintar. Apa lagi? Ini Mbak Eni aja nih yang ngomong nih sama teman-teman yang lain. Ayo dong chat dong yuk. Yang chat dapat silver queen dari Maita. Enggak ya? Apalagi faktor apa lagi yang membuat Disraeli menang? Deng 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 deng. Saya nggak akan lanjut kalau nggak ada yang WA, nggak ada yang chat box ya. Ada Mbak Intan. Apa kabar Mbak Intan? Udah lama tak bersuah. Memahami yang tidak terucap. Exactly. Thank you Mas Pradita. Nyambung sama materi ya. Disambung-sambungin apa nyambung. Oke, ada lagi? Nah, kalau saya biasa kalau offline menjawab, Disraeli menang pada saat itu adalah qadarullah. Enggak ya? Enggak gitu ya. Biiznillah, atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Aduh, saya izin sharing satu video yang kemudian video ini membuat saya jadi tersadar. Kenapa membuat saya tersadar? Karena ternyata video ini kemudian membuat saya tersadar bahwa kita ya, saya nggak akan ngajarin. Kalau teman-teman mengharapkan kita ngajarin gimana listening yang baik, saya sorry to say pagi ini kita ngobrol-ngobrolnya nggak ngajarin tentang bagaimana listening yang baik. Kita mau ngupas sesuatu yang kita tahu sih how to listen yang benar-benar indikator listening. Kita akan bahas nanti indikator listening yang bagus itu seperti apa. Kita tahu sih penting sih listening sih supaya merasakan orang bisa memahami orang tahu. Tapi once ketika kita dalam konteks tertentu, ada matriks ya, kita akan belajar juga matriks nanti kalau keburu. Ada dalam beberapa konteks kok kita kayaknya nggak pinter-pinter banget dalam listening ya. Kok kayaknya kita nggak nggak jadi nggak jadi seseorang komunikator yang good juga ya. Ini juga menyadarkan saya ketika saya di awal-awal bikin konten tahun 2020-2021, awal-awal saya menggarap Instagram saya, kemudian dirapihin, konten-kontennya tentang komunikasi, tentang listening, teman-teman bisa banyak lihat di Instagram saya. Kemudian saya lagi di laptop, saya lagi mengerjakan tentang konten listening pada saat itu. Anak saya, King Zaumam Al-Ghazali, waktu itu dia masih SD kelas 5, dari belakang membisikkan kepada saya, sambil lihat laptop, papi, ngerjain konten listening. Padahal papi sendiri nggak pernah listening. Wah, kebayang nggak teman-teman? Saya communicator, trainers, communication, karisma, ngajarin listening, ngajarin present. Ketika seorang anak dari belakang sambil ngelihat laptop papinya dan ngomong kayak gitu, papi bikin listening, konten listening, papi aja nggak pernah listening pada aku. Saya tutup laptop, saya ke kamar mandi, saya nggak mau kelihatan
baper ya cowok gitu ya. Saya patah hati saat itu dan lumayan rada berdampak juga teman-teman. Maksudnya wah sedih gitu. Meskipun setelah mereda emosi saya, kemudian saya ngajak ngobrol dia baik-baik. Bagaimana persisnya dia sampai bisa menyimpulkan bahwa papi bukan seseorang yang listening dengan baik. Jadi dia bilang pada saat ngobrol-ngobrol bertiga gitu sama mami ya sama istri saya, saya gitu di suatu perjalanan, dia bilang pas aku ngomong papi sama mami nggak dengar aku. Jadi ternyata ada dalam grup gitu kita luput untuk listening kepada anak kita. Misalnya anak kita banyak nih, ada 3, ada 4 ya. Kita tuh suka merasa bahwa fine-fine aja gitu. Tapi once ketika dibukakan ya atas izin Allah kan dibukakan ya, King saya ngomong gitu tuh atas izin Allah lah, ngebuka gitu. Menyadarkan aku bahwa oh iya ternyata aku nggak cukup aware, nggak cukup present dengan keluargaku. Nah itu yang kemudian membuat saya jadi belajar komunikasi, termasuk dengan pasangan saya yang kemudian banyak pertengkaran-pertengkaran itu bukan soalan tentang rezeki, tentang nafkah lahir batin ya. Tapi pertengkaranku dengan pasangan, dengan istri itu lebih banyak tentang komunikasi, tentang kegagalan saya atau effort saya dalam memahami apa yang tidak dikatakan oleh pasangan. Dan itu subuh-subuh pertengkaran tuh dari situ justru ternyata banyak yang kemudian saya rasakan sekali gitu. Ini rada-rada curhat teman-teman. Nah, ada satu video yang kemudian menurut saya ini menarik. Kelihatan nggak, Bang? Sebentar. Kelihatan, Bang? Ibu Eni Rahmita. Kelihatan kok tadi. Tadi kelihatan ya? Sekarang juga kelihatan. Nah, Oke. cakep. Perhatikan video ini. Babe, are you hungry? That means she's hungry. Yeah, kinda. Do you want to order something? I don't know if you want to. She definitely wants to order something. What would you like? I'm fine with anything. She's not fine with anything. She's not but fine with doesn't want to anything. decide. Definitely. How about we order chicken? Yeah, maybe. How about pizza? Yep, she wants pizza. There's no other option. Unspoken. Yeah, sure. Let's order pizza then. Yeah, perfect. It means Gua yang I order. order pizza. I order pizza. Teman-teman, dari video tersebut ada komen nggak? Ada yang mau sharing nggak? Apa yang terjadi dari video tersebut? Ya. Ya, silakan. Mana tuh? Ya. Ada yang ngomong ya. Siapa tuh? Oh, ya. Cheris, Halo. Cheris. Cherish. Siapa sih? Nggak tahu ah. Jadi video tersebut menggambarkan bahwa ya ada hal-hal yang kemudian para suami perlu pintar, perlu memahami lebih utuh dan ketika ada kalimat-kalimat yang justru tidak terkatakan dari pasangan. Ini dalam konteks rumah tangga misalnya ya. Dalam konteks pekerjaan profesional, anggota tim kita misalnya. Kalau misalnya Anda seorang entrepreneur seperti Pak Tio nih, seorang pengembang jaringan ya. Kita acap kali mendengar hanya kata-katanya saja yang terucap, tapi kita luput untuk menyimak apa yang tidak terucap, apa yang kemudian kita lihat nih gambaran state-nya. Melia, pria harus lebih memahami wanita. Exactly. Wanita selalu ingin dimengerti, unspoken. Emang. But anyway, ini yang kemudian saya dari tahun 2015 salah satu tujuan saya belajar neurosemantik sampai sertifikat kan mahal ya sekolahnya, yang Mbak Ita tahu tuh sekolah, sampai ketemu Michael tiap tahun. Buat apa teman-teman? Ya buat bisa ya tadi rumah tangga kejaga gitu, karir, hubungan relationship dengan orang. Karena bagi saya dari tahun 2009 membangun bisnis itu ya urusannya cuma 2, produk sama people tuh. People-nya ini yang challenging, yang kemudian kata Michael Hall ya guru saya, guru Pak Pras juga, guru Ko Irfan juga, dia sendiri bilang gini, saya udah belajar banyak, melakukan riset banyak, menulis 60 buku, tapi saya nggak pinter-pinter soal urusan manusia. Bayangkan,
Dia yang ngomong gitu. Terus gua apa? Nah, artinya manusia ini sangat luas sekali. Makanya ketika kita belajar menyimak, belajar mendengarkan sangat menarik dan ya mungkin humbleness beliau mengatakan bahwa gua nggak pinter-pinter soal manusia karena manusia sangat dinamik, manusia punya matriksnya, manusia punya dimensinya dan kita senantiasa belajar untuk sesuatu yang bukan hanya tatanan skill, tapi what behind the skill. Makanya saya mau ngajak teman-teman itu pagi ini walaupun sebentar, kita bukan ngobrolin lagi tentang teknik to listen, tapi how behind the skill mental kita, apa yang perlu kita siapkan sehingga kita mampu menyimak, mampu mendapatkan pesan, mampu membuat orang lain merasakan kehadiran kita, mampu membuat orang lain ternotifikasi sehingga menjadi kesan buat orang lain tersebut, bukan hanya kita mampu memberikan pesan, tapi mampu meninggalkan kesan dengan cara satu hal, our present, kehadiran kita, yang kemudian itu salah satu dari elemen karisma. Ini salah satunya nih, mental mendengarkan kita seperti ini. Ada urusan dengan mental juga nih. Mungkin teman-teman pernah lihat lah, dan saya kemarin share juga di story, urusan kayak begini nih. Hey, but you hungry? Nah, ini pernah dengar nggak teman-teman? Saya Reno, saya penderita sindrom... Sindrom apa itu? Itu tadi sindrom apa? Oh iya, maaf. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang nanya atau ngomong, besok minggu ada jadwal futsal nggak sih? Besok minggu ada jadwal futsal nggak? Oh, nggak tahu deh, belum buka grup. saya akui, sebenarnya saya tuh denger kok teman saya itu ngomong apa, tapi nggak tahu refleksnya tuh saya... Besok ke kampus pakai batik kan? Besok ke kampus pakai batik. Saya juga bingung, refleks itu selalu ada gitu, sampai kayak susah aja, nggak nanya balik itu susah. Sampai teman saya juga sampai marah. Sari roti. Enggak, lagi nyanyi. Gua mau beli makan keluar, lu mau nitip nggak? Gua mau beli... Lu kenapa sih? Siapa yang pernah ngerasain? Siapa yang pernah jadi orang yang ham-ham atau ketemu sama orang yang ham-ham? Dan itu bukan karena nggak terdengar. Aslinya. Kayak kebiasaan gitu ya Kang ya, udah jadi refleks ya. Iya, tuman. Dan kalau nggak itu gimana gitu? Ya, enak gitu. Enak gitu. Kayak ada yang kurang gitu ya. Seolah-olah autorespon. Seolah-olah, ya gini teman-teman. Kan kita tahu ya kalau kata-kata perilaku kita adalah gambaran dari pikiran dan perasaan kita. Basic communication. Kata-kata, perilaku kita, mimik muka kita, mata kita, senyuman kita adalah gambaran dari pikiran dan perasaan kita. Itu basic foundation kita yang perlu tahu. Dilalah kata-kata itu kenapa ada orang disebut dengan bersilat lidah. Gitu ya. Orang bisa menyusun kata-kata dengan sangat baik. Kita bisa melatih dengan vokal yang baik, dengan sesuatu yang begitu convincing, meyakinkan. Tapi kembali kepada hukum semula, bahwa kata-kata dan perilaku adalah gambaran dari pikiran, makanya disebutnya etalase kejiwaan. Dilalah si perilaku ini karena dia tidak bisa bersilat lidah, nggak bisa kompromi. Nah ini kemudian jadinya nggak kongruen, nggak selaras. Itu mengapa kemudian kita boleh jadi dalam satu kesempatan tertentu ketika orang ngomong, ini orang kayaknya nggak meyakinkan. Pernah nggak mendengar itu? Ini orang kayaknya nggak yakinkan ya. Ngomongnya apa, tapi kok dari gestur mukanya, dari matanya. Dan termasuk ketika kita mendengarkan, ketika kita menyimak, orang akan ngeh ketika kita menyimak, sekadar menyimak, atau menyimak memang benar-benar menyimak. Listening, benar-benar truly listening, hadir, memang pengen ingin tahu. Kata si Olivia Fox-Cabin itu, dia bilang gini, present itu satu-satunya karakter yang bisa kita latih dan perlu kemudian yang bisa kita tunjukkan, yang ketika kita buat-buat, yang ketika kita tidak benar-benar dari dalam, orang akan tahu. Orang berpikir bahwa kita bisa berpura-pura mendengarkan, orang berpikir bahwa kita bisa berpura-pura menyimak, listening, tapi ternyata nggak bisa. Orang bisa ngeh loh, orang bisa tahu loh ketika kita nggak hadir. Orang bisa tahu loh ketika kita benar-benar nggak hadir buat orang lain. Nah, makanya salah satunya adalah kenapa orang ngeh ketika kita
nggak menyimak ketika kita, karena memang tadi ada perilaku yang tidak bisa kita kontrol. Bayangkan aja sekarang yang ketika kita ngedengerin orang tuh, gitu. Itu kan kondisi mental yang otomatis respon, dan perilaku itu biasanya respon. Kalau kata-kata bisa kita kontrol, tapi kata-kata bisa dilatih gitu. Tapi mimik muka, gesture itu tidak perlu dari dalam diri kita sendiri, perlu dalam hati kita sendiri, perlu dalam perasaan kita yang terbaik. Begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan ragu ya, karena kita ngobrol-ngobrol, jangan sampai satu arah, silakan santai. saja. Jadi supaya nggak krik-krik juga teman-teman ngeliatin gitu, saya nanya ngobrol-ngobrol terus. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ataupun langsung speak up aja. Boleh nanya nggak, Kang? Boleh jawab nggak? Ya silakan, Mas Novan. Dari berdasarkan video tadi, apakah ada hubungannya antara gender dengan kemampuan mendengar? Yang video mana nih? Yang pertama atau kedua? Yang pizza. Yang pesan-pesan pizza kan. Jadi apa sih namanya? Saya pernah baca tapi lupa itu konteksnya apa. Ada nama impartial hearing, benar nggak sih, Kang? Ketika kita di satu peristiwa atau di satu tempat kita lagi kumpul sama orang, jadi kita tuh ada, kalau perempuan itu cenderung bisa dia ngerjakan apa, tapi dia bisa dengar pembicaraan. Nah, kalau laki-laki nggak bisa. Kalau dia lagi buka handphone, udah dia pasti akan fokus ke handphonenya. Terus dia jalan. Bener nggak sih, Kak? Cuma itu aja sih, mau nanya itu aja. Ya, thank you, Mas Novan. Artinya begini, kalau kalau sering merhatiin konten Bu siapa psikolognya Mbak Ita yang pakai kerudung teh kayak Mama Dede teh, Bu Dahlan Iskan, bukan Dahlan Iskan. Siapa? Bu siapa? Ustadz. Bu Iskan. Aisyah Dahlan. Mbak Aisyah Dahlan. Pernah ngomong begini, Pak Novan. Jadi perempuan itu ini kayak saya praktek dengan istri saya aja. Aduh. Istri saya tuh bisa tahu ketika aku berasa bahwa dia nggak mungkin ngelihat aku gitu. Tapi dia tuh bisa tahu. Tapi tadi kok gitu mukanya gini padahal. Jadi perempuan tuh katanya lebih wide, lebih lebar. Dan secara multitasking pun perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu hal. Nah, ini secara psychological gender ya. Kalau bicara tentang gender. Dan laki-laki lebih fokus, yes, exactly. Meskipun saya termasuk mazhab yang bahwa manusia itu senantiasa punya kemampuan untuk expand dan extend. Punya kemampuan untuk tidak terkotak-kotakan oleh gender, tidak terkotak-kotakan oleh satu karakter tertentu, misalnya orang intuiting, orang feeling, itu. Saya lebih cenderung kepada mazhabnya yang Michael ajarkan juga, bahwa we are more than our emotion, we are more than our identification about gender, about apa. Kita punya pikiran, punya otak, capacity-nya sama, kemampuannya, capability-nya sama, tinggal bagaimana willingness kita untuk melatih kemampuan kita. Maka menjawab tadi pertanyaan tentang bagaimana mampu mendengar sesuatu yang dia lagi fokus apa, tapi dia bisa mendengarkan sesuatu, boleh jadi, saya menjawabnya boleh jadi, karena apa? Laki-laki juga bisa kok gitu. Kita lagi ngobrol, kemudian ada yang gibah atau ada ngobrol, kita tahu kok, kita mendengar juga kok. Hanya kemudian fokusnya saja. Kalau kita lebih fokus terhadap apa yang kita kerjakan, laki-laki. Kalau perempuan boleh jadi. Dan ini ada namanya, kalau di neurosemantik, pelajarannya namanya metaprogram. Metaprogram adalah respon otomatis yang dibentuk bukan dari kelahiran, tapi dari nurture, dari pola asuh. Salah satunya metaprogramnya ada 60, dan 60 ini 60 pasang. Nah, salah satunya adalah screener dan non-screener. Screener adalah orang yang fokus, yang ketika mengerjakan sesuatu, dia akan mengerjakan itu. Screener. Dan ada yang non-screener. Non-screener ini dia sangat mudah terdistraksi. Dia sangat mudah untuk beralih fokus. Tapi di satu sisi, non-screener ini dia bisa multitasking. Nah, boleh jadi kalau di neurosemantik nggak di gender cowok-cewek tuh, Mas Novan. Tapi lebih kepada, ya as a human, kita punya kecenderungan itu. Dilalah dalam neurosemantik, dalam keilmuan tersebut, kita screener, kita bisa extend, kita bisa mengembangkan jadi non-screener dengan cara melatih tertentu, melatih untuk fokus di beberapa hal. Kalau kita non-screener yang mudah ke distract, lagi fokus ini, bisa kedengaran ini, bisa kelihatan ini. Dan balik lagi, ada metaprogram juga yang visual, auditory. Ada orang yang mudah terdistraksi oleh visual, lagi ngobrol gini nih, ketika ada suara-suara saya nggak keganggu. Tapi ketika ada sesuatu bayangan yang lewat, saya keganggu. Karena apa? Karena saya lebih cenderung dominan, distraksinya ada di visual.
Ada juga orang yang cenderung distraksinya di auditori. Ada gambar, ada segala macam kilatan cahaya, gue nggak ngaruh. Tapi begitu ada suara, kretek-kretek atau apa, ini suara apa sih? Keganggu sama suara. Mungkin ini terlalu jauh penjelasannya. Thank you Mas Tovan udah sharing. Dengar apa kalau pas fokus ambiar? Yes, berarti Mbak Riri auditori dan cocok sekali dengan fokus Mbak Riri sekarang ini yang voice dari cocok kalau kata Kang Yadi ya. Di satu sisi auditori, satu sisi memang Mbak Riri fokus dengan how you produce the voice. Teman-teman, saya mau ngajak diskusi lagi teman-teman nih justru. Berapa banyak di antara Anda yang ketika menyimak seseorang, pikiran, ketika menyimak seseorang, lagi listening nih kayak sekarang gitu, a part of yourself, bagian dari pikiran teman-teman itu memikirkan hal yang lain. Di chat boleh katakan saya atau di emoticon atau segala macam. Ketika kita listening kepada seseorang, kemudian bagian pikiran kita sebagian mikirin yang lain. Ketika kita mendengarkan seseorang, kita justru mikir, kita justru thinking about others, atau mungkin memikirkan tentang apa yang diomongkan. Oke, tergantung topiknya. Oke, thank you Mas Novan. Sangat tergantung topiknya. Kalau topiknya menarik, gua fully present. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas nanti di Matrix. Challenge-nya dari kualitas listening adalah memang ketika kita kemudian antara, jadi gini teman-teman, listening yang berkualitas, listening yang baik adalah memang benar-benar yang ketika kita listening kita nggak mikir. Ada namanya Fritz Perls, dia seorang psikolog di Amerika. Dia bilang begini, ketika kita mendengarkan, ketika kita menyimak, lose your mind, come to your senses. Artinya apa? Artinya lu jangan mikir. Lose your mind and come to your senses. Senses itu apa sih? Penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita. Challenge-nya adalah ketika kita mendengarkan, kita berpikir. Yang kemudian itu menjadi challenge. Kualitas mendengarkan, kualitas senses, dan kualitas mind, pikiran kita, dia tidak bisa sejalan. Kalau sejalan, maka ada salah satu yang berkurang kualitasnya, atau keduanya berkurang. Itu mengapa ketika kemudian ada lagu kaitnya itu, tidurku tak nyenyak, makan pun tak enak. Karena apa? Karena mikirin dia, mindnya, sensesnya berkurang karena mindnya mikirin seseorang. Kalau kita lagi kalut, lagi galau, oh Kang Pur kalau lagi kalut, lagi galau justru saya makan malah enak, jadi gembrot, jadi makan lebih banyak gitu. Ini prinsip bilang begini, bahwa ketika kita menyimak, ketika kita mendengarkan, jangan pakai mikir. Challenge-nya adalah ketika kita mendengarkan, berapa banyak di antara kita yang kemudian sambil mikir, apalagi sambil nginget-inget, apalagi sambil cari tahu. Kita boleh berpikir setelah kita mendengarkan, setelah kita menyimak, kemudian kita pikir. Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan salah satunya adalah kalimat ini lengkap nggak? Ada nggak kalimat yang tidak saya pahami? Maka salah satu kualitas dari indikator seseorang bertanya, listeningnya bagus adalah lebih banyak bertanya untuk clarify apa yang ia dengarkan. Ini yang bicara tentang indikator high quality listening ini. Saya juga perlu nanya ke teman-teman. Yang teman-teman tahu nih, seseorang yang listeningnya high quality, sebelum kita bahas unspoken nih, seseorang yang listeningnya high quality, menurut teman-teman, apa saja? Silakan di chat. Seseorang yang high quality listening, apa saja sih ciri-cirinya? Saya kepala rame, Pradikta, badai pikirannya rame. Prahara cinta. Apa yang kemudian indikator ketika kita memiliki high quality listening? Silakan di chat ataupun ada yang mau on mic boleh. Siapa nih yang mau ngobrol-ngobrol? Dia mengulang highlight point lawan bicara, good. Dia ini kita ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita punya high quality listening? Atau bagaimana kita tahu seseorang itu punya high quality listening? Fokus, jelas menafsirkan maksud pembicara. Nah, ini nih yang kita bahas. Fokus, jelas menafsirkan pembicara. Oke? Apalagi high quality listening. Bagaimana high quality listening? Oke. Minum dulu.
Mampu mengulangi kata-kata yang disampaikan. Oke, Mas Moko atau Mbak Moko? Mas Moko ya. Exactly. Apa bedanya mengulang kata-kata dengan highlight? Poin-poin. Nah, ini yang kemudian ketika kita belajar listening, nanti mungkin teman-teman juga tahu, mengapa pentingnya kita mengulang kata-kata presisi, exactly, tepat dari yang kawan bicara kita katakan. Dalam konteks tertentu, misalnya kita ingin lebih memahami secara utuh dan memastikan bahwa orang lain memahami. Dan memastikan bahwa kawan bicara kita ternotis bahwa kita sedang berupaya memahami dia. Maka menjadi penting kita mengulang kalimat tanpa menambahkan kata baru dan tanpa menafsirkan kata baru dari kita. Ini bahayanya ketika kita menafsirkan kalimat baru atau kata-kata berdasarkan tafsirnya kita. Maka salah satu high quality listening adalah kita bertanya tentang sesuatu yang kita paham sih, itu, tapi dalam kepala gue kata-kata itu adalah, contoh begini deh, kalau yang sering kita obrolkan, sering kita kasih contoh ya di teman-teman, mungkin beberapa kali irisan nih, terkait dengan bagaimana komunikasi merespon setiap kata-kata, setiap kalimat. Misalnya begini, silakan teman-teman responnya. Saya haus, respon silakan. Ini sering banget sih kasih contohnya. Nah, ketika ngomong saya haus, teman-teman responnya apa biasanya? Misalnya minum Kang, kemudian mau minum apa? Tentu respon itu ketika benar-benar pas match, memang saya haus dan saya yang pengen minum gitu. Tapi ketika apa yang saya maksudkan dengan haus ini adalah haus ilmu atau haus kasih sayang, kan nggak jadi match. Nah, ini yang dimaksud dengan menafsirkan satu kata berdasarkan tafsiran pemahaman kita. Ini yang kemudian cikal bakal awal mula ketika kita tidak listen secara high quality, kita akan kemudian melengkapi. Karena setiap orang berkata-kata itu senantiasa tidak lengkap. Kalimatnya tidak lengkap, ada yang terdelete. Nah, ketika yang terdelete itu kemudian kita lengkapi berdasarkan pahamnya kita, disitulah cikal bakal beda paham. Disitulah cikal bakal salah paham. Disitulah cikal bakal konflik. Kenapa? Karena ya tadi, jadinya tidak berguna, jadinya tidak mendukung pada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah, the meaning of communication adalah the response you get. Bagaimana respon yang kita inginkan sesuai. Dan ketika kita tidak mampu listening secara utuh, maka boleh jadi kita tidak bertanya, tidak berklarifikasi, kita main memahami apa yang kita pahami, yang kemudian jadi tidak berguna dalam hidup kita. Dalam konteks rumah tangga, dalam konteks tim, dalam konteks ke anak, kita karena kita lebih senior, lebih tua, kita orang tuanya, kita sok-sok paham dengan anak, padahal belum tentu apa yang disampaikan anak itu yang dimaksud. Ya mungkin selama ini kebenaran, tapi boleh jadi kayak Kingza tadi, merasa tidak di-listen oleh saya. Nah itu kan sesuatu feedback. Ya mending Kingza ngomong, coba kalau Kingza nggak ngomong, kemudian saya merasa fine-fine aja, merasa master aja dalam listening gitu. Padahal anak saya sendiri yang memberikan feedback yang sedemikian keras buat saya. Ada pertanyaan kah? Izin bertanya. Izin menjawab. Ya, kan ini tentang listening. Kalau kita staff nih, ada kalanya itu pertanyaan dari atasan itu mengandung sesuatu yang tidak diungkapkan, yang intinya perintah gitu ya. Sementara kan kita tidak sendiri di organisasi. Apakah kita harus menerjemahkan setiap yang tidak terucap ini ke dalam tindakan, atau dibiarkan saja menunggu respon yang lain juga? Karena kalau kita mau mendengarkan semua, jangan sampai semua yang tidak terucapkan itu larinya ke kita dan kayaknya nggak nyaman juga. Iya. Benar. Makanya Mbak Eni, thank you pertanyaannya. Makanya Mbak Eni, ketika kita berelasi dengan pimpinan, orang tua, mungkin seseorang yang kemudian memberikan satu instruksi, satu arahan kepada kita, satu hal yang bisa kita lakukan yang dalam kendali kita,
Dan jangan pernah kita mengevaluasi terlalu dini. Evaluasi terlalu dini misalnya begini. Ketika ada satu perintah atau satu arahan ya. Contoh di sini ada Pak Tio nih. Pak Tio tahu ya, saya sering sekali berkomunikasi dengan seorang syekh, guru, mursyid ya, Bapak Kiai, dan beliau itu menyampaikan tuh sesuatu yang kemudian secara general, secara umum, pokoknya begini nih. Nah, teman-teman di satu corporate dengan saya yang mungkin agak sungkan untuk bertanya biasanya, Mbak Eni. Sungkan untuk bertanya, sungkan untuk mengklarifikasi ini teh apa, untuk get the clarity. Karena salah satu listening adalah kita mendapatkan clarity, dan salah satu high quality listening adalah kita perlu bertanya sesuatu yang kemudian kita tidak pahami, atau kita mau mengklarifikasi untuk dapetin clarity ini, kita mau mengklarifikasi kepada kawan bicara, orang lain, orang yang memberikan pesan tersebut, supaya apa yang kita pahami adalah match dengan apa yang dimaksud, apa yang dipahami. Kan tadi kita bahas di awal, basicnya adalah setiap kata-kata dan perilaku adalah gambaran atau kanalisasi dari pikiran dan perasaan. Kalau kita mendengarkan dari atasan A, B, C, D, E, F, G, maka A, B, C, D, E, F, G ini adalah sesuatu yang merupakan gambaran dari pikiran dan perasaan. Kalau A, B, C, D, E, F, G-nya ini nggak jelas, maka boleh jadi yang perlu kita lakukan adalah kita cek my understanding, cek pemahaman kita. Maka saya biasanya yang saya lakukan nih, nggak tahu Mbak ini punya kuasa, punya kemampuan nggak? Dan jangan pernah mengevaluasi, aduh nanti kalau saya nanya-nanya dia nggak akan jawab, dia nanya-nanya nanti ini masa kayak gitu aja nggak ngerti. Nah itu kan evaluasi diri kita sendiri. Maka lakukanlah hal berikut, yaitu salah satunya dengan menanyakan kembali apa yang saya pahami, dan yang tidak pahami ya saya tanyakan maksudnya apa. Mungkin nggak Mbak Eni menanyakan itu? Saya mau nanya lagi deh. Mungkin sih. Mungkin sih. Sih ini artinya apa? Nah, Ya, ini di tidak unspoken nih. Sih maksudnya ini artinya apa? ya mungkin, tapi kadang jadinya nggak enak karena yang tidak terungkapkan itu jadinya bermakna perintah. Sementara sebenarnya tidak harus saya yang mengerjakan misalnya. Ada beberapa yang sudah bisa mengerjakan, tapi larinya ke saya misalnya. Iya. Saya memahami kondisi Mbak Eni yang saya juga, mungkin teman-teman juga pernah menemukan ya, yang over responsibility. Jadi dalam suatu pekerjaan atau di kantor itu biasanya ada orang-orang yang boleh jadi bukan karena dia yang perlu tanggung jawab, tapi boleh jadi karena dari dianya mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab. Boleh jadi Mbak Eni ini tipikal, betul ya, saya bukan mau mengevaluasi, tapi Mbak Eni tipikal orang yang kalau nggak gue siapa yang ngerjain, gitu nggak sih Mbak Eni? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang sih. Karena sering di akhir sudah mepet waktu, endingnya nggak ada yang mengerjakan, daripada saya nanti di akhir yang keteteran sendiri. Iya, benar Mbak Eni. Nah ini kan balik lagi kepada leadership, pada kepemimpinan Mbak Eni, bagaimana secara asertif berkomunikasi dengan anggota tim, dengan siapapun yang bagi tugas. Dan kalau khusus tadi tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan dan kualitas listening kita adalah perlu mampu untuk secara asertif mengatakan kepada pimpinan, saya mau cek pemahaman saya, tugasnya adalah apa, perannya siapa yang mengerjakan, deadline-nya kapan, sampai sejelas-jelasnya inikah yang dimaksud. Nah, setelah dapat oke, maka kita menjalankan berdasarkan klarifikasi dan clarity kejelasan dari pimpinan tadi, Mbak Eni. Makanya salah satunya adalah kalau Mbak Eni mampu bertanya, mampu mengklariti, itu adalah merupakan wujud atau gambaran dari kemampuan listening-nya Mbak Eni. Gitu ya, Mbak Eni. Mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih. Sami-sami. Ada pertanyaan lainkah sebelum kita lanjutkan ke hal lain? Dan saya memang masih penasaran, menurut teman-teman tadi ya balik lagi ya, indikator seseorang yang high quality listening, apalagi karena saya ada catatan di sini yang mungkin menambahkan saja, bahwa ketika kita punya high quality listening adalah salah satunya kita mampu listen, benar-benar listen, benar-benar menyimak apa yang dikatakan, apa yang terlihat, baik mendengar kata-kata maupun menyimak nonverbalnya. Dan nonverbal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan, kita tangkap
Tadinya saya mau menjelaskan tentang gambaran bola mata, karena bola mata ini salah satunya adalah salah satunya yang bisa kita tangkap dari pesan yang tidak terkatakan. Dan bola mata ini juga kalau kita belajar di Neuro-Linguistic Programming, salah satunya dari gerakan bola mata. Gerakan bola mata ini sangat menarik kalau kita pelajari karena ada gerakan-gerakan yang kemudian memberikan kesan dan gambaran dari kondisi seseorang. Ketika dia mengakses visual, dia tatapannya ke atas, kiri atas, kanan atas. Kemudian dia orang yang auditori, dia ke kanan bawah, ke rata ya, ke kiri dan ke kanan. Ketika dia seorang yang mengakses rasa, kinestetik, dia ke bawah gitu, baik kiri maupun ke kanan. Nah itu tadinya saya mau bahas itu, namun waktunya sepertinya tidak cukup, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Kemudian ketika kita listening, kita mengapa penting untuk menatap mata, ada salah satu senyawa kimia dalam tubuh kita, disebutnya itu peniletalamin. Ada pernah dengar nggak teman-teman? Jadi itu kimiawi yang kemudian, itu kenapa kita ketika listening dan menatap eye contact seseorang itu perlu dalam kadar dan takar. Perlu dalam kadar dan takar, karena ini mengapa kemudian love at the first sight itu muncul, karena memang dari pupil itu ada senyawa kimia ya, ada PEA namanya, yang kemudian ketika kita bisa dalam takar dan kadar, kita mampu menembus jiwa, menembus relung-relung jiwa seseorang, dan orang tersebut merasakan kehadirannya ketika kita benar-benar menyimak seseorang itu. Bill Clinton, salah satu tokoh karismatik yang sering dibicarakan oleh Olivia Fox-Caban, adalah salah satunya ia punya kekuatan itu, kekuatan magis di mata. Ketika dia menyimak, ketika dia present dengan orang yang dia ajak bicara, kawan bicaranya, ia benar-benar memerhatikan eye-to-eye contact-nya. Dan ketika ia di audience, karena ketika bicara di panggung, atau teman-teman para trainers ya, teman-teman yang ketika mengajar gitu, pastikan bahwa hal pertama yang perlu kita kuasai di luar dari bagaimana voice kita, bagaimana diksi kita, artikulasi kita, gesture kita. Once yang kemudian perlu kita tingkatkan, bagaimana kita listens to the audience, bagaimana kita listens to the participant. Yang salah satunya adalah bagaimana kita membangun eye contact untuk listen to the soul. Mendengar, kan mereka nggak berkata-kata. Audiens ini kan diem, nggak berkata-kata. Tapi bagaimana kita mampu menangkap mata-mata mereka dengan mata kita dalam kadar dan takar tertentu, maka itu yang kemudian akan meleverage kemampuan kita dalam mendelivery training, dan orang akan merasakan, dia kayak ngomong sama aku pribadi. Pernah nggak teman-teman berbicara dalam sebuah grup ya, ada pembicara, dia kok kayaknya ngomongnya sama aku sendiri gitu. Itu karena kemampuan pembicara tersebut untuk eye contact. Nanti kalau teman-teman berkesempatan belajar sama Michael itu sangat care-nya kelihatan sebagai seorang opa, seorang ayah gitu. Dia benar-benar, dan saya masih terus meningkatkan kemampuan itu. Kadang-kadang ya teman-teman suka ngambang, suka ya nggak terlalu, ya sepintas aja gitu. Padahal kalau bangun satu persatu, tak gitu. Oh, itu kita sedang menyimak audiens yang sedang tidak berkata-kata, tapi kita menyimak kondisi kejiwaannya, menyimak kondisi pikiran dan perasaannya, yang itu akan ternotifikasi, notice audiens itu bahwa, oh, dia berbicara memerhatikan gue, dia memahami gue, seolah-olah si pembicara ini memahami pikiran dan perasaan jauh sebelum berkata-kata. Kemudian ketika kita listen the unspoken itu melihat gesture, mimik muka, yang ini yang level advance-nya. Nanti di LCC insya Allah deh Mamita kita bahas ya, yang di offline ya Mamita, karena saya perlu praktis offline. Kita akan membaca warna muka, kita akan berlatih bagaimana present, kemudian kita, dan ketika kita membaca mimik muka, kita membaca gesture, pastikan kita jangan judgment, jangan kemudian kita mentafsirkan, teman-teman. Itu yang paling penting. High quality listening adalah bukan berarti kita, apalagi yang unspoken gitu, ketika kita menyimak seseorang dan ada pesan dari orang itu yang tidak terkata-katakan, yang kemudian tertunjukkan oleh matanya, oleh gesturnya, oleh mimik mukanya,
one thing for sure, jangan kemudian kita mentafsirkan berdasarkan pahamnya kita, jangan kemudian kita membuat judgement, evaluasi. Apa yang perlu kita lakukan? Tanyakanlah. Kenapa? Karena kemudian kita perlu menghindari untuk memahami sesuatu atau apa yang kawan bicara kita pesankan, itu berdasarkan pahamnya kita. Dan itu nggak listening banget. Kenapa? Karena kita sedang berusaha memahami apa. Kalau kemudian orang bicara, kita main tafsir dengan pahamnya kita sendiri. Just question, just asking. Gua nggak ngerti. Lu haus apa? Nah, cerita ketika kemudian saya janjian sama sama asisten gubernur RK waktu tahun 2019 sebelum pandemi. Di hari yang dijanjikan, si asistennya ini bilang gini, saya nanya, gimana nih janjian hari ini kita? Pakai bahasa Sunda sih, dia bilang diantos. Diantos itu ditunggu. Kata-katanya simple, diantos. Bahasa Indonesianya ditunggu. Apa yang saya lakukan teman-teman? Itu jam 8:30. Saya dari rumah sini, Padalarang dari KBP ini, langsung meluncur dong ke Balai Pakuan di daerah Wasto Kancana sana. Kenapa? Karena saya mentafsirkan sendiri, memahami dengan pahamnya saya sendiri bahwa ditunggu, diantos itu adalah dia nungguin di sono. Gue berangkat, nyampe sana, iya, nyampe sana, kan ketemu sama si bro. Bro, pakai bahasa Sunda, saya bahasa Indonesiakannya. Kenapa udah nyampe sini lagi? Nangis nepi deh kadi. Ini kan ditunggu. Oh, ditunggu tuh maksudnya lu tungguin kabar dari gue berikutnya. Can you imagine teman-teman? Ya, apa yang padahal janjiannya akhirnya jam 3 sore tuh. Kebayang nggak? Bensin, tol, dan saya rumah di luar kota Bandung. Jadi kalau dipikir saya orang Bandung, enggak, saya orang Bandung Barat. Jadi kalau ke Bandung itu pakai tol. Jadi biaya tol, biaya bensin, biaya akhirnya saya perlu traktir dia kopi, traktir dia makan siang, bahasa Sundanya boborot. Jadi saya rugi bandar. Kenapa? Hanya karena mentafsirkan berdasarkan pahamnya saya. Apa yang kemudian berguna supaya itu tadi tidak terjadi? Menurut teman-teman apa? Silakan chat. Apa yang kemudian perlu saya lakukan sehingga hal tersebut tidak terjadi? Silakan di chat atau langsung ngomong aja, langsung speak up aja. Yang off cam juga boleh dong, langsung ngomong aja, unmute. Apa yang perlu Purnama Priyatna lakukan supaya itu tidak terjadi? Ditanyakan langsung. Ditanyakan langsung, apa yang ditanyakan? Ditunggu. Oke, ditunggu maksudnya gimana nih? Ketemuan sekarang atau ditunggu nanti atau besok atau hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Exactly. Mamita kirim Triple Queen buat Mbak Riri ya. Ntar kalau ketemu. Ya, wah ketemu kan besok juga. Thank you, Kak. Kita bertanya sebagai high quality listening. Nah, waktu saya di salah satu pelatihan ya, ditanya Kang, ditanyanya seperti apa? Ditanya Kang, mau janjiannya di mana? Di lobi apa di parkiran? Berguna nggak kira-kira pertanyaan itu? Kan sama-sama bertanya ya teman-teman. Iya betul. Tapi tidak mengubah situasi kalau saya nanyanya, misalnya si bro itu ngomong ditunggu. Saya akan tanya nih gini. Di mana gitu. Oke, siap. Wah, udah ditunggu nih. Di parkiran atau langsung ke lobi? Langsung ke Selasar. Sebutnya Selasar. Dia jawab, di Selasar aja. Saya tetap berangkat nggak? Tetap berangkat dong. Selasar. Dan itu juga bertanya. Maka, listening ini menarik ya teman-teman. Sesuatu yang dikatakannya ditunggu, singkat, simple. Dan satu hal yang pasti bahwa setiap orang senantiasa, nggak selalu ya, senantiasa menyampaikan sebuah pesan itu, ada yang terdelete. Problemnya adalah kita melengkapi berdasarkan pahamnya kita. Itu yang perlu kita. Boleh silakan, bro. Mas. Ini menarik ya soal bertanya. Jadi saya langsung recall nih di tempat kerja saya yang dulu itu kan. Jadi gini, waktu saya pertama kali hadir, ya saya kan orang baru ya Kang ya. Saya nggak tahu apa gitu ya. Maksudnya memang kapasitas sebagai posisi saya waktu itu ya. Jadi intinya saya diminta buat untuk training dan analisis. Ya, analisis ini saya buat dalam bentuk digital. Nah, jadi itu saya kasih waktu 2 minggu karena seminggu pertama untuk bos-bosnya, seminggu kedua untuk staff-staffnya gitu ya.
Nah, sebulan berjalan nih, saya udah buat kompilasi semua dan semua sudah saya taruh di tahun 2023 masih ada perusahaan yang pakai share folder ya, Kang. Dipakai PC ya, jadi saya taruh di situ. Jadi ya mungkin Mbak Mita sampai ketawa ini. Nggak apa-apa, tapi menurut saya ya itu kan nature-nya perusahaannya ya gitu ya. Jadi bos saya tuh ngomong gini, kamu harus ketemu dengan HOD-nya. Padahal dia udah bisa baca ini semua hasil datanya itu sudah saya tarik, udah saya olah, udah saya pisahin gitu ya. Terus saya nanya, untuk apa Bu? Kan semua datanya udah ada, saya bilang gitu. Don't argue with me. Oh, Do I have to tell you how to get things done? Gitu langsung Pak. Itu WhatsApp. Oke, noted. Jadi balik lagi itu bener sih yang kata Ibu Bunda ini. Jadi saya tuh tipe orang yang kalau nggak tahu nanya gitu ya. Kan dari situ saya langsung, oh memang dia nggak suka ditanya gitu kali ya. Jadi ya udah pada akhirnya semenjak kejadian itu dia nggak ngajak saya ngobrol kan. Ya jadi agak sedikit aneh gitu. Jadi, iya, bos, iya. Dan saya baru ini bermasalah dengan bos yang lawan jenis yang berbeda, yang jenis kelamin berbeda. Sebelumnya sih fine aja semua. Baru kali ini ketemu. Jadi memang ya Tuhan tuh kayak mau ngasih nunjuk, ini loh Van, ada loh orang kayak begini. Jadi ya udah, kamu terima ya. Nggak cocok aja gitu. Jadi setahun cukup ya gitu belajar. Jadi itu Kang, jadi itu saya. Jadi maksudnya ketika bertanya ya apakah si misalnya kan ini kita ngomongin perusahaan pasti ada hierarki ya Kang ya. Jadi ketika dia ngomong itu don't argue with me, berarti kan dia ngebawa posisi dia gitu ya. Jadi saya membaca ada insekuritas dari dia terhadap saya gitu. Tapi saya tidak memberi afirmasi begitu karena menurut saya ini saya nanya gitu. Akhirnya saya rubah respon saya. Dia bilangnya, do I have to tell you how to get things done gitu ya. Oke, noted. Begitu aja udah saya kerjakan. Dan apa yang saya lakukan? Setiap saya ketemu, saya foto sama HOD-nya, saya kirim ke dia. Dan dia nggak ada respon, dia cuma baca doang. Dan saya japri ya, bukan di grup. Jadi mungkin dia makin kesel kali ya. Tapi ya udah. Ya itu sih. Oke. Bos yang merasa dari alam beda. Aku kurius sih ketika dirimu bertanya ya. Kan itu bertanya sesuatu yang mau checking understanding lah atau apapun itu ya. Apakah dirimu kemudian memberikan acknowledge terlebih dahulu atau acknowledge artinya adalah mengulang apakah itu komen ataukah itu sesuatu yang ia sampaikan yang kemudian ketika kita bertanya kita berikan acknowledge terlebih dahulu yang saya oke, tadi adalah begini I want to check my understanding. Is it? Apakah Mas Novan melakukan itu? Benar, itu. Karena dia minta saya ketemu, kamu harus ketemu dengan masing-masing HOD-nya. Oke. Terus saya langsung ngomong ini, apakah saya harus duduk bareng, Bu? Saya bilang gitu. Kan semua data sudah ada. Itu maksudnya duduk bareng, maksudnya face to face gitu ya. Nah itu dia marah. Don't argue with me. Itu katanya. Jadi ya itu, ya udah deh. ini ya, itu menurut saya itu teks ya, tekstual ya. Oke. Text base ya. Ya text base ini challenge-nya. Text base ini challenge-nya memang satu. Kalau saya sih penasarannya adalah bagaimana kita perlu improve di kedepannya mungkin Mas Novan ya. Proposal saya adalah how we acknowledge, bagaimana kita persis mengulang dan kemudian kita tidak memberikan satu pilihan dengan apa yang paham kita. Boleh jadi kita langsung pertanyaan terbuka saja, apa yang perlu dilakukan. Sehingga ia merasa kemudian tidak di-argue, ia kemudian tidak mentafsirkan dengan sebagai sesuatu yang kita ngajarin atau kita memberikan opsi yang perlu dilakukan, tapi lebih kepada kita menanyakan sesuatu, what next to be done, atau apa yang perlu gue lakukan dari apa yang gue pahami adalah tadi begini. Mungkin itu yang perlu dilakukan berbeda. Artinya berbeda adalah we never know ya, kondisi seseorang yang boleh jadi itu kejadian apakah berulang atau tidak itu juga penasaran saya. Kalau berulang berarti kan is about the person-nya gitu. Dan person is not about dan saya meyakini bahwa person is never a problem. The problem is what inside the person gitu.
Mungkin itu Mas Novan. Dan yang saya listen dari apa pembicaraan dengan Mas Novan, justru saya cukup terdistract dengan Mbak Intan yang tadi ketawa-ketawa ketika Mas Novan bicara. Apakah ada relate atau apa nih? Ada hubungan nggak sih? Saya listen unspoken aja gitu, Mbak Intan ketawa-ketawa gitu. Tahu ceritanya. Oh, tahu ceritanya, pantesan. Ini kan, nah teman-teman aku sampai ngeliatin, oh ini Mbak Intan ada something, ada sesuatu kalau nggak tahu ceritanya atau satu pekerjaan. Oke. Ya, memang itu masukan juga untuk saya sih, memang ya memang ya benar. Ya, akhirnya saya menahan diri gitu nanya gitu. Jadi karena memang di tempat saya dulu itu semua it's all about instruction gitu. Pokoknya lo harus kerjakan yang keluar adalah sabda, jangan dibantah. Agree Mas. Nah, di sini Pak Tio masih ada nggak ya? Jadi saya berhubungan dengan seseorang yang sangat dihormati, beliau seorang mursyid ya Mas Novan. Dan banyak sekali orang yang kemudian luput untuk bertanya dan abai untuk mengkonfirmasi, mengklariti, padahal beliau juga manusia, beliau juga sama-sama ciptaan Tuhan. Bagi saya selama itu manusia dan punya mulut, punya telinga, itu masih bisa diajak ngobrol. Dan kemudian saya melakukan terobosan dan mungkin menjadi role model, contoh buat yang lainnya juga. Dan sampai yang nanya yang lain, lu berani ya nanya sama beliau, sama Syekh, kita Hadratus Syekh. Gue bilang, beliau human being dan beliau juga pebisnis, so what gitu. Kemudian saya tinggal tanyakan aja, bahwa kemudian ada satu kejadian dia nggak menjawab, beliau nggak menjawab, itu satu kejadian aku nggak generalisir dengan kejadian kesemuanya. Karena boleh jadi dalam kondisi situasi tertentu, ada hal di mana orang mungkin nggak jawab, atau orang ada satu kondisi yang apakah hormonal, kalau laki-laki kan nggak ada urusan dengan hormonal ya. Nah, caranya adalah bagaimana kita meng-acknowledge segala sesuatu yang kemudian ia sampaikan. Dan kita bukan mau meng-argue atau mau apa, tapi kita just asking about what next. Yang gua pahami ini, menurut Ibu, menurut Bapak, apa yang perlu kemudian dilakukan. Ketimbang dengan kita langsung mempropos, jadi ini ya, ini ya. Jadi seolah-olah ia akan merasakan. I don't know ya, itu mungkin yang bisa saya propose ke Mas Novan. Kemudian high quality listening yang kita bicara tentang bagaimana ketika kita mampu listen yang unspoken itu, kita berikan sinyal dalam bentuk anggukan, saya yakin teman-teman juga udah bisa tahu. Kemudian berikan pertanyaan ketika ada yang tidak lengkap, menghindari memberikan arti, mentafsirkan apa yang kita, termasuk ketika gesturnya menunjukkan apa. Dan di suatu kesempatan saya jadi judges untuk public speaking, dan ada salah satu judges yang kemudian, kamu tadi gugup ya, kok tergetar mic-nya, pegang mic-nya tergetar. Oke. Dia jawab, kalau nggak salah belum sempat terjawab. Kemudian bagian saya lebih memilih pada menit tertentu, pada menit satu menit keberapa saya sebutkan, kemudian Anda tadi goyang-goyang mic-nya, apa yang terjadi? Saya tanyakan, ketimbang menanyakan bahwa yang goyang-goyang itu adalah gugup. Karena saya nggak tahu, saya nggak dapat gambarannya, apa yang ada di pikirannya, karena itu adalah perilaku di unspoken. Saya nggak tahu, dan saya nggak bisa langsung nebak itu gugup. Belum tentu itu adalah gambaran dari dirinya tentang gugup. Nah, dia bilang bahwa sebelum tes ini, saya belum sarapan dan saya minum kopi, kafein kebanyakan. Oh, berarti Anda tidak gugup. Bukan, saya nggak gugup. Saya hanya gemeteran aja. Dan itu mempengaruhi, karena gemeteran, dia pengaruh ke mental. Jadi, oke. So, listen yang high quality juga, menghindari kita untuk judgment, mengevaluasi, menyimpulkan perilaku seseorang yang berdasarkan simpulan kita, yang belum tentu. Yang ini kemudian menjadi beda paham, salah paham, baik dengan pasangan, dengan anak kita. Misalnya anak kita bicara nggak jujur, kemudian kita judgment dengan tidak jujur, jangan bohong, segala macam. Padahal belum tentu memang dia benar-benar dalam situasi, kondisi tertentu, memang ada sesuatu yang perlu dia bangun, perlu dia konstruk, sehingga dia kemudian terbata-bata ngomongnya atau dia ragu. Listening ini, saya ingin mengajak bahwa bagaimana kita kemudian jangan terburu-buru, karena ketika terburu-buru ada satu pengabaian. Pengabaian itu bernama kita tidak memahami kawan bicara kita. Dan yang terpenting adalah dalam listening ini terkait dengan mental. Dan mental ini kaitannya dengan situasi, kondisi tertentu dari diri kita
yang saya bahas di Matrix, biasanya yang ternyata kebetulan nggak keburu, bakalan panjang. Jadi insya Allah dalam waktu ke depan kita akan membahas lagi, kayaknya menarik. Saya ada satu materi tentang how we understand ourselves about this kind of behavior skill dalam konteks karisma. Salah satunya presence, perlu didukung dengan yang namanya ada matriksnya. Matriks ini adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri ketika kita listening, karena tadi kita boleh jadi jago listen dalam konteks pekerjaan, dalam konteks karir, dalam konteks dinas kita, tapi kemudian kita luput listen kepada pasangan kita luput kemudian mampu memahami anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga kita menjadi seseorang yang kemudian orang lain notice, lu orangnya nggak perhatian, lu orangnya nggak pernah paham. Padahal ada upaya-upaya yang tidak kita lakukan sehingga orang bisa merasakan ketidakhadiran kita, orang bisa merasakan bahwa kita orang yang nggak memahami, padahal kita orangnya nggak seperti itu. Jadi obrolan kita pagi ini, thank you banget teman-teman. Jadi saya justru belajar banyak dari teman-teman bahwa ternyata iya ya, listening itu satu hal yang sangat mudah diucapkan, tapi sebagian dari kita, termasuk saya, masih terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk lebih baik lagi kita dalam komunikasi, karena ya kita ini kan dalam konteks manapun kita tidak bisa tidak berhubungan dengan orang lain, tidak bisa tidak berrelasi dengan orang lain, dan dalam konteks relasi kita tidak bisa tidak berkomunikasi, dan dalam konteks berkomunikasi kita tidak bisa tidak untuk kemudian memahami orang lain. Dalam konteks memahami ini kita perlu mampu untuk listen, dan listen ini bukan hanya kata-katanya, tapi listening to the unspoken, listening to the what unsaid, dan konon katanya itu justru lebih memberikan pesan yang kuat dan mendalam. Dan ketika kita mampu listen to the unspoken, harapannya adalah kita mampu menjadi seseorang yang membuat orang lain notice bahwa kita adalah orang yang memahami orang lain lebih utuh lagi. So, thank you teman-teman. Ini udah jam 8.18. Wow. Bila mana ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ya tak apa, nanti Mbak Ita akan menutup dengan kajian-kajian yang ajib apa namanya. Baik, teman-teman. Wow, ini luar biasa ya, Kang Pur. Ini sebenarnya ilmu dari kelas-kelasnya Kang Pur ya, yang pendalaman dari materi, dari presence-nya itu udah banyak banget tuh bisa dimanfaatkan ya, Kang ya. Termasuk dalam bertanya juga, dan juga mendengarkan. Memang sering terjadi sih kayak gitu, yang menafsirkan itu sering ngalamin juga sih. Betul. Menafsirkan dengan yang apa yang ada di pemahaman kita aja gitu. Nah, teman-teman ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri? Kita masih punya waktu 10 menit ya. Masih waktu 10 menit. Kalau ada yang mau tanya, lewat chat juga boleh nih. Mbak Ana lagi suaranya habis ikut ngurus KTT katanya kemarin. Wah, Mbak ME mau kemana tuh pakai mobil? Anak JCC. Versi light dari NS Sub Listening enak punya. Oke, thank you Mbak Riri. Nah, penasaran sama Matrix ya? Matrix memang menarik ya. Kalau Matrix itu saya gunakan di berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika saya dari 105 kilo jadi 75 kilo, cie. Wow. Kemudian apapun yang kemudian saya pakai Matrix ya. Ya mudah-mudahan nanti kita ngobrol di Karisma in a Cup selanjutnya ya, Maita ya. Insya Allah. Matrix in Karisma. Oh, keren. Wah, itu dalam Jadi banget. apa sih yang bisa kita pahami dari diri kita? Ya, Matrix ini adalah yang membekali saya what behind the skill. Jadi apapun skill yang kita pelajari, senantiasa ada matriksnya. Ada sesuatu secara mentality yang kemudian kita perlu pahami. Nah, basicnya Matrix ini adalah sebetulnya satu framework yang digunakan oleh para coach, tepatnya meta coach. Jadi kalau teman-teman dengar ada meta coach, ada Asiansi, ada Mbak Devri, ada segala macam, di sini ada Ko Irfan, ada apa. Matrix ini adalah salah satu yang kemudian jadi framework untuk memfasilitasi seseorang memahami dirinya lebih utuh. Nah, saya kemudian membawakan Matrix ini justru
bagi kita semua untuk tahu nih pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyain sama si coach itu apa gitu. Kemudian ya sudah, kita tulis aja sendiri, kita tanyain diri sendiri, karena itu juga bisa membantu diri kita. Misalnya dalam konteks karisma nih, apa yang saya pahami tentang karisma, apa artinya seseorang yang karisma bagi saya, apa pentingnya karisma menjadi seorang karisma leaders bagi saya. Nah, itu kita eksplorasi. Ada 8 dimensi yang kita perlu kenal dengan diri kita sendiri, karena kita mengenal, kita memahami. Jangan-jangan kita sibuk dengan belajar listening, memahami orang lain, tapi kita sendiri belum paham sama diri kita sendiri. Kita sibuk menyelesaikan pertengkaran dengan orang lain, padahal pertengkaran yang paling dahsyat itu pertengkaran kita dengan diri kita sendiri ya. Cie curhat. Ya benar juga. Kita banyak kemudian mampu sukses menyelesaikan pertikaian dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, tapi kok rasanya untuk diri sendiri kita masih challenging. Dalam beberapa konteks kita masih juga nggak ngerti-ngerti tentang diri kita ini sendiri. Nah, Matrix ini ngebantu banget teman-teman. At any kind situation, waktu dan juga beberapa challenge kehidupan ini bisa dibantu dengan penyelesaian ini. Termasuk salah satunya dalam membangun karisma. Kang, ada yang nanya tuh Mas Al terakhir di chat. Pertanyaannya adalah, Kang, terima kasih Guri, penasaran dengan konsep karakter present power. Ya, itu ikut aja LCC, Kang. LCC tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober. Nanti Mbak Ita kasih loh. Tipikal orang yang pada waktu sesi bertanya, saya angkat tangan dan ketika dipersilakan langsung bertanya, tapi ada beberapa teman dia langsung bertanya dan berbicara terus kalau di lingkungan saya. Saur Manuk, dan dia malah katakan orang yang aktif, Kang. Ya, ini tinggal bagaimana berikan feedback kepada orang tersebut. Kita belajar feedback, belajar asertif tentang apa yang berguna bagi orang supaya orang tersebut mampu kemudian memikirkan apa yang dilakukannya dalam kendali kita. Karena boleh jadi ketika itu cukup mengganggu, ya kita perlu responsible to kita untuk mengingatkan. Kita belajar nanti responsible to, dan ya menarik. Salah satunya setelah listening kita akan bertanya. Jadi saya juga buka kelas bertanya itu tanggal 23 pekan depan, teman-teman. Iya, tanggal 23 ya? Minggu depan ya, Kang, ya? Berarti Sabtu ya? Ya, pekan depan, malam mingguan. Hari Sabtu. Oh iya, lewat Zoom ya? Insya Allah lewat Zoom. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ikut tuh, Insya Allah. ini cara bertanya supaya nggak nyasar, supaya nggak salah kayak tadi tuh. Diantos. Supaya nggak nyakitin. Supaya nggak salah paham gitu ya. Nanya, cara bertanya juga ada tekniknya ya, Kang ya? Iya, ada. Supaya nyaman. Supaya nggak salah paham dua-duanya ya. Baik teman-teman, ada yang masih mau bertanya lagi atau kita lanjutkan di grup nanti? Ini Oke. Iya nih, udah waktunya. Teman-teman juga udah mau lanjut. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol dalam ya bersama Kang Pur tentang teknik-teknik untuk mendengarkan yang tersirat ya Kang ya. Balik kata-kata, apalagi kalau sama perempuan ya, itu perlu pendalaman kayaknya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Insya Allah nanti kita akan adakan lagi sesi-sesi Karisma in a Cup, dan mungkin juga nanti kita akan undang juga dari teman-teman nih sharing ilmunya. Iya nih. Mas Novan tuh banyak tuh sharingnya. Terus nih Mas Novan, Mbak Intan, Mbak Eni ya. Nah, kita juga nih Mas, ini nih Pradikta nih ilmu SBM-nya mungkin bisa di-sharing juga. Keren ya. Jadi insya Allah nanti kita juga saling berbagi. Nanti juga alumni yang ingin berbagi di Karisma in a Cup sangat welcome ya. Kita tunggu juga. Nanti kita insya Allah akan rutinkan juga ya. Minimal sekali sebulan ya. Jadi supaya recharge lagi gitu ya kan ya. Baik, kalau begitu kita tutup sharingnya hari ini Kang dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you semuanya. Foto terakhir? Foto terakhir. Boleh lah.